Halo Sobat Sterilku semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita main lagi ke CSSD. Kita akan bahas metode sterilisasi. Nah, kita lihat dulu buku pedoman kita. Di sini dibahas alur pelayanan sterilisasi. Kita masuk ke bagian sterilisasinya. Jadi metode sterilisasi itu terbagi dua, suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, yang suhu tinggi adalah yang sering kita kenal dengan istilah steam. Itulah dia autoclave, memiliki suhu 121 sampai 134 derajat Celcius. Jadi yang bunuh kumannya itu panasnya. Selanjutnya kita masuk ke metode suhu rendah. Yang pertama adalah dengan etilen oksida atau IO ya. Ini yang bunuh kumannya nanti gas etilen oksidanya. Lalu ada plasma, ini juga suhu rendah. Jadi nanti yang bunuh kumannya gas plasmanya. Berikutnya dengan uap formaldehid. Jadi itu semua yang suhu rendah ya. Nah, sekarang kita bisa melihat mana saja peralatan yang tahan dengan suhu tinggi dan yang suhu rendah. Jadi pada umumnya peralatan stainless itu bisa di suhu tinggi, dan yang tidak stainless ya biasanya yang bentuknya karet-karet gitu ya atau plastik itu kita sterilkan di suhu rendah. Tetapi jangan salah kaprah juga, terkadang ada yang bentukannya karet atau plastik ternyata tahan suhu tinggi. Dari mana kita tahu? Nah, lagi-lagi dari bungkusnya. Makanya bungkusnya kalau bisa jangan dibuang, karena nanti itu ada tulisannya misalnya kayak autoclavable, artinya walaupun dia bentuknya plastik tapi ternyata tahan sama suhu tinggi. Ini adalah salah satu contoh mesin suhu tinggi autoclave ya. Nah, dan yang ini adalah contoh instrumen yang bisa disterilkan di suhu tinggi, itu bentuknya stainless steel gitu ya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk kontainer. Jadi di dalamnya itu ada instrumen-instrumen yang terbuat dari logam gitu ya, dari stainless steel yang dipacking ke dalam instrumen. Juga ada linen-linen yang bisa kita bungkus dengan wrapping paper, kita sterilkan di mesin suhu tinggi. Terkadang ada juga beberapa unit yang mengirimkan contohnya seperti ini, tapi tidak ada tutupnya gitu ya. Nah, setelah kita tanya ternyata keperluannya tidak untuk tindakan steril, tapi tetap diantar ke CSSD. Boleh kita proses tapi kita tandai dengan contoh dia hanya bersih, maka kita buat keterangan bersih tidak steril. Ini contohnya. Ini hasil instrumen yang sudah disterilkan dengan suhu tinggi. Nah, bisa kita lihat ya, itu autoclave-nya berubah, ada garis-garis hitam. Terus kita lihat juga bungkus dalamnya, ada autoclave-nya juga sudah berubah, garis-garis hitamnya sudah terlihat. Terus kita akan buka packingannya, kita lihat indikator yang ada di dalam instrumennya. Nah, setelah kita buka, kita cari indikator internal atau indikator kimia yang ada dalam set instrumen. Tuh, itu sudah kita lihat terjadi perubahan warna hitam, menandakan sudah melewati proses sterilisasi. Begitu juga dengan label kadaluarsanya ya, sudah ada garis hitam, sudah melewati proses sterilisasi. Nah, kalau ini adalah mesin suhu rendah, ini mesin plasma, dan yang ini adalah IO. Mesin ini digunakan untuk instrumen yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Ini contoh alatnya. Jadi ada yang bentuk kabel-kabel, terus ada yang kayak dari plastik, kemudian karet-karet. Itu semuanya masuk ke mesin suhu rendah. Ini contoh peralatan yang sudah steril di suhu rendah. Cara menandakannya, kita bisa lihat di pinggiran pouchnya. Nah, itu ada tertulis kalau untuk IO dia akan berubah menjadi brown. Makanya kita lihat nih sebelum dan sesudahnya. Kalau sesudahnya dia tuh sudah berubah jadi ke coklatan gitu ya. Nah, di sini kita lihat tuh, kelihatan kan berubah kecoklatan. Terus di labelnya juga jadi hijau, itu tandanya sudah steril dari mesin IO. Nah, kalau ini salah satu indikator internal untuk suhu tinggi, untuk steam. Itu bisa kita lihat. Ini namanya indikator kelas 5 gitu ya. Ada bagian reject dan bagian accept. Jadi kalau garis hitam yang masih di bagian reject, itu artinya kita masih perlu waspada. Bisa jadi belum steril nih peralatan kita. Tapi kalau di accept, kita sudah ada satu indikator yang menyatakan sudah melewati proses sterilisasi. Jangan lupa indikator-indikator ini dikumpul untuk didokumentasikan. Oke Sobat Steril, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.